cinta. Damai jiwa tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Pro 4 FM Suara Budaya. Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Bari Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Budaya, ada mak lagi di ruang dengarta di Pro 4 RRI Makassar. Tentunya di program acara Bari Basa, kabar pagi obrolan santai bersama kalian di pukul 7 hingga pukul 9 nantinya Sobat Budaya. Bagaimana kabar tadi pagi hari ini Sobat Budaya? Sehat-sehat rezeki. Kami harapkan sehat-sehat rezeki semua tah. Apalagi di awal pekan ini, jemputnya mungkin rezeki pagi-pagi Sobat Budaya. Jangan ki malas-malasan, bangun ki, oto ki. Di Perompak Makassar tentunya kita bincang-bincang lah. Bangun, duduk. Kalau bisa cuci muka dulu, duduk santai atau mungkin langsung mandi supaya segar Sobat Budaya. Nah, tentunya jangan lupa sediakan kopi teh duduk-duduk sambil mendengarkan Pro 4 sambil sarapan ringan atau makan kue-kue sambal-sambalu atau kan di Jawa. Bolehlah Sobat Budaya, tentunya di acara Bari Basa. Nah, sambil mendengar saran kami itu menambah nikmat hidup ini. Ada pepatah mengatakan
Nikmat apa yang kau dustakan lagi? Iya. Oke sahabat budaya, di pagi hari ini tentunya Bang Ria mau dulu sapa-sapa untuk pendengar setia kami. Baru saya tahu ada miss call dari Bu Cida. Selamat pagi Bu Cida. Sudah bangun Mikika? Tentu sudah bangun karena dia miss call toh. Oke sahabat budaya, kita sapa-sapa dulu di pagi hari ini yang setia mendengarkan kami di Provider Makassar, dan juga selamat datang bagi pendengar baru di 92,5 FM dan juga di siaran digital kami di HP Anda. Tinggal download di Android Anda di RRI Digital. Nah sebelum itu ada sapa dulu bunda-bundaku. Ada Bunda Bucida yang baru-baru sudah telepon. Ada Bunda Jiani, ada Bunda Sofi, ada Ibu Fatma, ada Indah dan Mbak Ji, ada Pak Hamzah di Pampang, ada Ibu di Karisma dan Pak Sul, Bu Hawania, ada juga Bang Iwan dan Bang One, Pak Wahyu. Selain itu juga ada Deng Lumo di Sekando dan di Dayak, ada Bunda Sudarsia, ada Pak Nurdin, ada Bu Niar, ada Bu Ramla, ada Pak RD Mangka, ada Pak Ismail, Bu Amran, Bang Jono, siapa lagi Opa Is, siapa lagi Pak Saleh, SD Nompo juga, siapa lagi yang baru yang sapa, ada Ibu Nelu sudah tadi juga, dan semuanya deh ya, bagi pendengar Bang Rian yang tak dapat Bang Rian sebutkan satu persatu dimanapun berada itu sahabat di ada Apu Amran tawa, iya serta Apu Amran ini, dan semuanya John Travolta juga. Oke sahabat budaya, untuk mengawali perjumpaan Bang Rian di pagi hari ini di acara Bari Basa, tentunya kita akan dengarkan dulu persembahan lagu-lagu di awal perjumpaan di acara Bari Basa supaya semangat Ki. Nah tentunya bagi sahabat budaya yang sementara dalam perjalanan menuju ke tempat lokasi usai libur panjang kayaknya ini di tentunya hati-hati di jalan. Mungkin yang sedang mengantarkan anaknya ke sekolah atau masih libur sekolah kayaknya ini anak sekolah di sudah mulai masuk nih. Dan tentunya hati-hati juga. Karena mengingat ini sudah masuk tahun ajaran baru ya pendasar budaya. Nah siap-siap mungkin semua ini. Dan ibunya mamanya semoga dilancarkan rezeki kita di pagi hari ini, tetap kita tersenyum walaupun masalah dihantam kiri kanan, tetaplah tersenyum. Enjoy aja sama budaya. Jadi oke, ada lagu dari Putu Pese dari Amri Rama dan Silu Serang Pendi dari Andrikan. Jadi kemana-mana bersama Perempat RRI Makassar di 92,5 FM dan juga di siaran digital kami. Salam Aki, marang kelinga sama budaya. Satonia, ya kong karuan ini lepas ini. Aku memang tuh. Tetap mau kerja.
Kanja meto putu pasayan re. Mata dah. Mercedes gitu loh. Awi andi kanja, poin kalinga karibam, bagasagare, ambo anamu, salah cete gare adamu, nak kena siko bagasa. Kita peraku. Makasih. Mana kaje? Awe, pesa Tony. Taruh mah pesa. Pesai. Pesai. Makome masama kunrai, ma pesa memang. Pura siri pesa, aresi putu pesemu. Namo toje si bakang gotaku, putu peserta nih hoji, ma pije. Awi andi kanja, poin kalinga karebamu, bagasagare, ambo anamu, salah cete gare adamu, nak kena siko bagasa. Makasih. Mana kade? Mage boleh. Oh iya. Pasai deh. Mudah pasai. Pasai mana? Haya. Mozaik Budaya. Ada temakiana temakiapo yang artinya hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Pesan ini sangat familiar di kalangan masyarakat Bugis. Dari seorang hakim atau topak bicara, Lapagala Nene Malomo menjatuhkan pidana mati terhadap putranya sendiri yang sangat dicintainya karena telah terbukti mengambil kayu orang lain tanpa seizin dengan pemiliknya. Saat ditanya mengapa mempidana mati putranya sendiri dan apakah dia menilai sepotong kayu sama dengan jiwa manusia, maka dengan lantang Nene Malomo mengatakan hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Tepindra papojiku Lau bialita Magina lemu nyawamu Wilaika ali-ali
kasih salahku mulau tendriwe wilai kasih aleku laut temape sapi kasih aleku laut temape sabi bending irimu landang dik memetu siruntu di negara pedi pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Weh, aga je cerita ko HP wes apo. Masapa-sapa berita kak. Miguel ada berita nasihat tawede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engkesi berita baru. Weh, aja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi je tu mangkok ko media sosial le. Dek na risa makada politika sumber berita na. Aja mana berita balik tak baca. Ya rega hoax. Weh, manang ke sapo. Jadi teki pale wedi sapa berita ke makute. Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawan ni portal berita na RRI. Oh, manang ka di RRI wasia radio mi RRI.
Itu RRI Makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Baik. Tapi itu sesapo ya komo ketepale lebih ko berita na rri.co.id baca pasti terjamin. Mana salah ada sapo, pasti terjamin kebenarannya dan nia terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanjai tampilanna, magampang diakses. Ya. Lengkap tuh berita na boleh di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional maku tuh berita internasional na. Weh, magelo pedi, luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Sari Batam lebih masih bersama Bang Rian di acara Baribasa, kabar pagi obrolan santai. Baik sahabat budaya, kita buka kesempatan untuk kita semua di pagi hari ini. Tentunya topik yang kita akan bahas pagi hari ini sekaitan dengan permainan tradisional semakin jauh ditinggalkan anak-anak Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Dan bagaimana menurut Anda sahabat budaya di era perkembangan zaman sampai saat ini, ya, di mana sebagian besar anak-anak kita sudah jarang mengetahui permainan tradisional diakibatkan masifnya permainan digital yang dimainkan anak sekarang, yaitu permainan online, permainan lainnya. Bahkan permainan bahkan permainan itu menjadi sebuah permainan hal biasa sehari-hari yang terlihat di lingkungan anak-anak. Nah, akibat dari itu sahabat budaya, permainan tradisional yang dimiliki oleh berbagai suku yang ada di Sulawesi Selatan atau bahkan permainan secara nasional itu sudah jarang diketahui oleh anak-anak kita, seperti embleng, lompat tali, mahenggo, sama lagi matele dan lain-lain. Itu sudah mungkin anak-anak kalau ditanya itu melengah-melongo, api itu main api itu. Nah inilah adanya perubahan zaman. Menurut sahabat budaya, bagaimana melihat dengan kondisi saat ini? Apakah di daerah sahabat budaya masih saja diperkenalkan permainan-permainan tradisional yang dulu pernah dimainkan, atau mungkin sudah mulai terkikis juga, bahkan sudah mulai tidak dikenal anak-anak kita yang generasi Z, generasi Alpha dan semua generasi. Kalau generasiku masih ada, masih paham, masih dapat permainan itu. Kalau di zaman sekarang mungkin anak-anak cucu-cucu bagaimana? Silakan bergabung di 081140092250. Mau telepon biasa, telepon WA, sama saja nomornya. Silakan masuk sahabat budaya. Baik, kita terima telepon pertama kita. Halo, assalamualaikum Baribasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baribasa. Selamat pagi. Halo Bunda Sofi. Bagaimana kabar? Alhamdulillah. Sehat? Iya. Harus dong sehat ya Bunda ya. Iya harus kuat, harus semangat. Harus positif. Jangan kendor. Jangan kendor, iya dah masih pakem. Pokoknya harus ini saya ini setiap pagi beres-beres di depan rumah di jalanan itu saya bersihkan. Berapa kilo? Itu saya sapu. Berapa kilo kita sapu Bunda? Hanya beberapa meter karena di sebelah kan itu kosong. Jadi otomatis di situ juga saya ikut bersihkan. Oh iya tahu. Kalau saya tidak bersihkan rumah saya juga ya ikut dilihat orang.
ini kotornya itu rumah di situ. Iya. Harus Jadi walaupun kotor tetap saya bersihkan terasnya, di dalamnya juga. Karena kuncinya kan ada di TV sama saya. Oh, iya. Ya, memang rumah kosong sudah tidak ada apa-apanya di dalam. Jadi ya bisa jadi panutan juga bagi warga lain. Wah, ini pembersih nih orang. Boleh ikutan deh. Oh iya. Atau mungkin udah dirasa ya sambil-sambil bicara-bicara, gosip-gosip, menyapu kan udah dirasa. Ya kita dengan ibu di sebelah itu kan juga lagi menyapu di sebelah. Itu kita sudah bilang, kapan ini berhenti jatuh-jatuh nih daunnya ini pohon ini. Asal jangan ditebang. Kasihan. Sudah dipangkas sebagian. Sebagian Ji tahu. Iya, sebagian Ji biar tidak panas ya. Bunda, di kompleks stasi itu banyak anak-anak situ. Aduh, banyak sekali. Banyak sekali. Kalau di depan rumah ini kan di ujung sana itu ada genangan air. Jadi anak-anak itu selalu pergi cari ikan di situ. Malum anak-anak kan? Nggak dalam juga? Oh, enggak. Saya cuma selalu tegur anak-anak. Jangan sampai kau turun karena banyak biawak. Oh iya, jangan sampai juga dia nggak tahu tenggelam ke apakah itu yang ditakutkan juga. Ya, itu saya selalu kalau saya lihat anak-anak jalan ke sana biasa itu 6 sampai 8 10 orang itu kalau jam pulang sekolah. Itu dia ke sana nih. Jadi saya ikuti. Kamu apa? Katanya mau cari ikan. Saya cuma ingatkan jangan sampai kau turun. Di bawah itu ada biawak. Nanti diterkam ke biawak. Lebih kita ada banyak itu biawak di bawah situ. Jadi anak-anak itu tidak berani. Lebih kita tegur begitu Bunda. Jangan sampai nanti ada apa anak toh. Itu kalau dia lihat ada ikan dia turun, aduh takutnya kalau langsung ada biawak. Bahkan itu sudah berapa ekor itu orang dikasih mati. Karena pernah ada itu biawak masuk di dalam rumahnya orang. Besar-besar kah? Besar, luar biasa. Itu dia terbuka pagarnya. Dia lupa, dia asik-asik di dalam. Nanti lewat itu biawak sampai ke dapur barulah sadar. Bunda sia. Jadi Bunda, memang apapun harus selalu hati-hati dan waspada. Bunda, kita bahas pagi hari ini sekitar dengan ini anak-anak kita ini. Ini kan kita mungkin pasti kita masih ingat permainan-permainan dulu toh. Dulu kira-kira apa permainan kesukaan tak? Permainan tradisional tak? Apa itu dulu itu ya permainan perempuan itu ya. Bekel. Ya, betul. Dulu ada mikah bola karet? Oh ada. Yang bola tenis itu kan? Oh, bola tenis kita pakai. Iya. Kan ada juga itu bola yang warna bening. Ada memang. Kita sudah bola tenis kita pakai di. Ya, karena ada lapangan tenis itu tidak jauh dari rumah dari dulu. Itu lapangan tenis itu dari dulu memang sudah ada. Berarti kita tunggui kalau bolanya keluar dari lapangan kita ambil Ki. Oh, enggak, begini. Ada teman itu bapaknya memang suka main tenis. Jadi dia minta, Pak, kalau ada bola atak yang sudah tidak kasih teman tak minta, Mak. Jadi dia kasih lah. Jadi itulah kita pakai main backland. Mak receh nasanya. Iya. Itu terus lompat karet. Jadi karet. Pokoknya banyak permainan dulu itu. Sekarang itu generasi kita generasi milenial ini sudah tidak tahu. Iya, kita lihat anak-anak sekarang di lingkungan kompleks itu kebanyakan permainan apa namanya ini? Itu Ji, kalau musim layang-layang ya layang-layang. Oh, masih ada anak-anak masih layang-layang. Ada main layang-layang. Kadang main kelereng. Itu masih. Alhamdulillah masih memainkan. Kalau yang lain-lain itu seperti apa itu yang pakai terkadang bambu, terkadang yang diinjak. Iya enggak, yang malongga nasi ugi. Oh iya malongga. Ya seperti itu kan sudah tidak ada. Untuk itu kita menghimbau kepada pihak dinas kebudayaan. Dinas kebudayaan lah yang mestinya melestarikan permainan tempo dulu. Jadi bisa kan dilombakan setiap sekolah atau di setiap ada di porseni. Nah itu seperti itu dilombakan. Jadi ada regenerasi anak-anak sekarang itu tahu bahwa
ternyata ada permainan dulu yang menarik juga. Iya. Ada juga itu terkadang dari bambu atau kayu. Itu kayu kan dilobangi. Ada penginjaknya. Itu. Ada kan yang pendek kayunya masuklah dipotong di lubang itu terus dipukul yang kakinya. Kalau dia naik terus dipukul dengan kayu yang panjang. Dia terlempar jauh. Itu sudah tahu permainan apa lagi itu namanya? Batele. Oh iya kak. Saya lupa. Ada juga itu permainan yang pakai batok kelapa diinjak-injak pakai tali. Iya, diinjak itu. Saya itu masih ada itu batok kelapa. Masa masih ada kita simpan? Ditahan itu di. Iya, jadi justru talinya yang kalah. Oh iya talinya kalah. Berarti batok kelapanya yang kuat kini. Oh ya memang kuat. Yang penting kan dipelihara. Saya itu ada beberapa itu batok kelapa. Jadi kalau misalnya pada lomba ada yang mau pakai silakan tapi kembalikan. Biar tapi lestari kan. Di lingkungan lingkungan anak-anak di kompleks itu ada juga yang main HP saja terus. Oh banyak. Masa? Pokoknya kalau mamanya tegur dia marah. HP, gadget. Berarti ada perubahan karakter. Memang susah. Sekarang kalau dilarang dia marah. Mau joki. Itu. Jadi kalau tidak dikasih HP, tinggal di dalam kamar. Nah, itu ada juga itu saya lihat di HP. Dia dalam kamar. Seolah-olah ada bukunya di situ. Seolah-olah dia belajar. Kalah sih Ki. Dia belajar. Kalah sih di. Sekalinya keluar mamanya ambil lagi HP-nya. Pelan-pelan mamanya dia buka pintu. Ternyata kau tidak belajar kan main HP. Anak-anak kah? Iya. Jadi kesimpulan bahwa anak-anak sekarang itu memang beda dengan kita dahulu karena memang kita fokus dengan permainan karena tidak ada yang namanya handphone. Tapi kira-kira ini Bunda, ini kira-kira kurangnya pengenalan orang tua kepada anak-anaknya kah atau memang anak-anaknya mengikuti pengaruh lingkungan sekitarnya sehingga ini permainan sudah jarang terkenal? Kira-kira bagaimana? Mungkin begini, karena kedua orang tuanya kan itu sibuk ya. Pagi-pagi sudah meninggalkan rumah, malam baru ada di rumah, jadi tidak fokus mengajarkan anak-anaknya seperti apa. Misalnya itu pihak sekolah lah ya, terutama dari pihak dinas kebudayaan, agar permainan tempo dulu bisa lestari, pengenalannya itu kepada sekolah-sekolah. Ya, dilombakan di setiap sekolah. Kemudian dinas kebudayaan yang buat punya perlombaan pengaruh besar, agar anak-anak sekarang bisa mengetahui semua jenis permainan tempo dulu. Minimal itu permainan Bunda, minimal permainan cuncum penema dendang gitu di. Kan yang menarik juga itu. Iya betul. Ada juga itu mengenggo. Mengenggo begitu. Sekarang saja di sekolah itu tidak ada permainan kasti. Oh iya. Dulu itu setiap ada olahraga itu pasti diwajibkan itu kasti. Kenapa sekarang nih? Sekarang itu. Tidak ada Ada apa? Kok bisa? Ini kan olahraga juga. Iya, itulah maunya kan setiap anak-anak olahraga. Sekarang itu yang paling senar itu hanya senam. Itu sudah biasa kok senam. Permainan itu. Kalau yang senam itu belakangan sih. Tapi kalau misalnya permainan tempo dulu itu kan memang wajib untuk dilestarikan, dikenalkan kepada anak-anak SD. Dari dasar di SD, dari SMP permainan itu sudah tahu ada pertandingan di SMP dia bisa ikut. Itu jadi itu lestari itu permainan. Bunda masih ingat tidak dulu waktu kita permainan perempuan masa-masa pakai kaleng dibakar? Pakai kaleng biskuit. Dicampur bunga-bunga apa di? Itu kan menarik juga sebenarnya permainan-permainan begituan. Tapi ada agak berbahaya sedikit karena biasa udah bakar juga. Memang itu. Iya. Dengan permainan itu karena ada bahayanya Tapi ada laki-laki yang biasa. Itu bisa aku apa karena pernah main begitu juga.
Iya ya, memang butuh itu permainan tradisional diperkenalkan kembali Bunda Di. Memang perlu dilestarikan. Iya. Dan yang paling berkompeten di sini adalah pihak dinas kebudayaan. Carilah kreatif program apakah lah yang bisa mengenal dan mengena dipahami. Iya itu. Jadi itu kan pihak dinas kebudayaan menyampaikan kepada pihak sekolah bahwa untuk melestarikan itu permainan tempo dulu, adakanlah di sekolah-sekolah masing-masing agar ada regenerasi. Anak sekarang bisa tahu, bisa paham. Oh ternyata seperti ini permainan dahulu. Jadi bukan hanya fokus kepada HP bukan fokus kepada gadget. Mata hitam nih gara-gara HP. Perubahan karakter, anak suka marah-marah. Itu anak-anak kan baru sekarang, anak-anak baru 2 tahun sudah pakai kacamata. Coba lah. Itu. Karena begitu kalau anak-anak minta HP, menangis, dibujuk, tidak mau diam, kalau dikasih lagi HP. Nah, jadi memang dari ini tergantung juga dari orang tua. Iya, jangan dipakai bujuk itu pakai HP. Dikasihlah barangkali ada nasihat, ada bisa disampaikan. Saya belikan ini, jangan main HP. Kan seperti itu. Jadi pelan-pelan itu anak-anak bisa ini berhenti. Jadi kalau ibu bapaknya pegang HP jangan di depannya anak-anak. Pasti ikut juga itu karena cerminannya orang tua itu anak. Iya, supaya anak-anak kan tidak terpengaruh. Iya, baik. Oke, Bang Rian. Makasih banyak Bunda. Terima kasih juga. Salam sehat, salam sukses di hari Senin yang sangat menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Sofi, sahabat Bunda dari Pau. Ada nih WA-nya. Sudah kulihat nih di Facebook bajunya warna hijau-hijau tua, wajahnya ganteng dan keren semangat. Gona sih lagi bucida ini. Kalau Bunda Sopi mainan karet Nasuka dulu yang lompat-lompat. Oke, Mas Sahabat Budaya, kita undang lagi di 081140092250. Selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Sebagai seorang muslim itu salam didahulukan. Oh, siap perintah. Bukan yang lain. Iya. Siapa Ustaz? Apa kabar ini? Ya, alhamdulillah di pagi awal di pekan ini kita harus semangat, harus sehat dan semangat dan senyum. Ya, karena apa? Ada karenanya ini, aduh. Kalau ada karenanya masalah ini. Tidak juga. Iya. Karena apa Pak? Biasanya kalau pegawai itu kalau pertengahan bulan biasanya tidak semangat nih. Kan ada tekniknya. Kalau di depan pendengar itu kita harus selalu senang. Walaupun di belakang kita ini dompet kering gitu. Biasa kelihatan dan senyumnya itu tidak tulus. Nggak tahu Nami. Senyum yang dipaksakan. Walaupun ada masalah kita di luar, di dalam, kita harus tetap senang di depan pendengar kita. Jangan sampai kita meloyo tong juga pendengar. Jangan. Semangat apapun tetap kelihatan nih kalau ada orang ada masalah ini sebenarnya. Iya, senyumnya itu Bapak Sandro ya. Senyum itu tidak selebar dengan daun kelor. Iya, kecil-kecil ji. Pasti ada rasa kecil-kecil sedikit itu. Itu asam Jawa itu. Bagaimana? Ada di kopi atau puasa Senin ki? Ada ini. Hari Senin berarti teh manis. Ada jadwal-jadwalnya. Adalah. Berarti biasa dari Selasa sampai Minggu air putih. Kalau kopi susu malam. Nantang kopi susu malam. Begadang itu. Mengantar tidur. Patah balik. Saya itu. Kalau ada orang bilang kopi bisa menghilangkan ngantuk, kalau saya tidak. Tidur. Biar minum kopi. Tidak ada pengaruh. Tidak ada pengaruhnya. Iya. Emang aneh ini. Manusia langka ini Banjono ini. Bukan, yang perlu dilestarikan. Lestarikan apa? Prasejarah. Banyak kita bahas ini terkait dengan permainan tradisional semakin jauh ditinggalkan oleh anak-anak. Di kompleks itu atau di kawasan Rumata masih banyak anak-anak situ. Orang tua anak-anak Apa kita lihat dari kacamata anak-anak sekarang itu permainannya bagaimana? Apakah kebanyakan game online atau tradisional? Kebetulan saya tidak pakai kacamata.
Pakai mata lah, maksudnya dari mata Bang Jono. Bilang lagi tidak ada matanya. Nggak berani memang. Jadi memang itu risiko lah. Ya kan? Yang paling banyak sekarang yang banyak itu ya itu kelereng. Masih ada di situ, di anak-anak main kelereng. Kalau anak-anak yang masih main kelereng. Ya, sampai orang tuanya turun tangan juga main kelereng. Ada, biasanya ada juga tergantung kelerengnya. Oh, iya. Jadi kalau itu ya masih ada. Kalau dulu itu memang jarang boleh di kota, di kampung saja. Anak-anak itu jarang. Ya. Masa di kampung jarang juga? Oh iya. Saya kalau waktu pulang kampung sudah tidak ada lagi. Layang-layang saya itu mulai ditinggalkan juga. Biar layang-layang pitu-pitu, enggak ada Mi? Iya, jarang. Ada, tapi jarang, tidak seperti dulu kan. Dulu kan ramai sekali kalau orang sudah panen toh. Saya saja pintar bikin layang-layang seperti itu, pitu-pitu itu. Oh, pintar Ki, buat layang pitu-pitu. Jangan dibilang walaupun suaranya kayak fals kemana-mana. Yang pakai pita kaset. Pita kaset tidak itu. Nadanya cuma kayak motor bunyinya. Apa kita pakai? Oh, ada rasanya itu dari daun pelepah. Apa lagi namanya itu? Bukan pelepah, habis itu juga dari rotan juga. Itu daun woka. Bunyi pitu-pitu? Iya. Itu. Itu paling bagus itu kalau dulu kan musik tembakau juga, ya kan? Oh iya, Itu kan yang tembakau itu kan biasa ambil itu daun woka sebagai pengikat. Jadi dia jemur dulu. Itu bagus. Biasanya kita pergi ambil itu. Baru masih alami dia, bahannya. Kalau sekarang kan dia dari roll. Roll dia beli roll. Ya itu yang kamera itu. Baru dia bikin. Kalau kita dulu tidak. Dari bahan-bahan alami itu kita. Tapi sekarang itu jarang ditemui itu orang bikin pitu-pitu, anak-anak pergi main layang-layang gitu. Jarang. Dulu kita anak-anak macam-macam itu itu layang-layangnya itu kan ada yang tidak namanya BT-BT. Oh iya BT-BT ada itu. Iya kan? Cendrawasih. Jalakondi kan itu yang itu. Iya masa. Yang besar yang pakai BT-BT itu. Ada merait yang panjang ekornya. Ya itu ada nunya itu. Iya. Ada tulang juga. Nilon tali nilon apa yang pakai itu dia? Ada. Tebal main tebal gini. Kan ada ukurannya toh? Iya, ada yang itu. Nampak suara mancing. Iya. Dulu kalau rame itu biasa si bermalam itu. Layang kalau tidak hujan. Biar layang-layang kecil ndartong anak-anak main di situ di kampung. Tidak. Di mirisnya di. Itu makin lari makin ditinggalkan. Justru bukan anak-anak yang main-main, justru orang tua. Orang tua ya, karena dia masih dapat dulu. Kalau dulu kan anak-anak itu ramai di belakang rumah itu kalau habis panen. Iya. Kan kalau habis panen kan itu masih angin dari timur. Betul ya. Kan? Dari timur. Jadi itu layang-layang ke barat itu. Iya. Itu dulu dapat itu masih ramai sekarang. Tidak ada. Aduh, sayang itu ditinggalkan begitu Pak. Asik sekali itu. Mau dia apa? Itu bukan kemauan kita itu. Kemauan zaman. Iya. Tergerus dengan zaman lah. Tapi kira-kira itu walaupun zaman sudah semakin canggih sini, bisa tidak kita masih pertahankan bahkan kita kembalikan zaman lagi? Maksudnya bukan kembalikan zaman, tetap zaman modern, tapi kembalikan permainan itu di zaman sekarang. Saya kira sudah tidak relevan lagi kayaknya. Jadi walaupun dipaksakan, tapi minatnya kurang. Tinggal nama dong. Jadi tinggal nama Ji. Tidak apa-apa di kanan saja. Jadi dikasih masuk di museum saja. Iya. Oh sayang itu. Iya, bikin saja gambar-gambar itu disimpan di kelas-kelas itu. Ini permainan ini ini permainan tradisional ini anak-anak. Ini dulu ini ibu sering lakukan ini seperti Mamini itu permainan karet itu toh? Mamini ya. Mamini itu. Kalau ada laki-laki yang suka Mamini berarti dipertanyakan itu. Kita yang tahu tadi. Pertanyakan Ki. Kan ada yang dilihat. Iya. Di SD itu sebelum masuk kelas atau keluar main itu. Nah, ambil milacinya. Iya. Kalau itu dulu bola karet,
Itu murah itu harganya dulu itu Rp100 kan Rp50 kan satu. Yang bekel. Itu modelnya itu bukan karet bening. Itu karet itu atau bunda itu kayak bola itu tenis itu. Sekarnya. Tapi kalau dilempar itu lebih sakit itu. Iya. Ada yang kecil. Iya. Ada yang nggak besar itu. Tapi ku ingat dulu permainan makasti kalau di sekolah. Oh, asal lepas simbung gitu bola kena sekali di badan, Pak. Iya. Biar biasa nih kotor di baju masuk kelas. Keringat nih masuk kelas. Mereka lari. Iya, sebenarnya itu bukan pelajaran sebenarnya dulu itu cuma permainannya dilakukan anak-anak. Iya. Itu dia isi ketika apakah sebelum masuk kelas atau keluar main itu. Iya, kita lakukan. Minimal lah permainan matingko, apakah? Tidak, matingko itu tidak ada. Tidak ada, ini jarang di. Saya pernah dengar itu matingko kalau di kampung kan. Iya. Itu madanda itu. Madanda juga. Itu lagi yang tadi yang pakai tempurung kelapa itu. Ya. Apa itu endang itu? Apa namanya? Endang itu apa namanya itu? Enggak. Endang, majeka namanya itu. Iya, majeka di. Iya, itu kan kalau pakai tempurung kelapa itu kalau di aspal itu masukan kita itu kalau karena bunyinya kan. Iya, kayak tok gitu. Iya. Ada kan dari bambu juga. Oh iya, itu bahaya, Pak. Bahasa jatuh. Kalau tinggi duduk sih. Biasa diperlombakan di acara sawah di panen 17-an. Oh iya, itu ada ya. Itu ada. Itu biasa kalau itu yang dari tempurung kelapa. Karena susah juga tempurung kelapa di kampung. Karena dulu kan orang kalau mau kelapa kan pakai apa namanya itu bukan parut yang seperti sekarang kan. Oh iya, dulu manual, Pak. Iya. Bukan manual juga. Pakai linggis yang di parut pakai di kerok pakai Itu ujungnya itu bundar-bundar. Iya. Itu pakeri namanya kalau di bahasa Bugisnya. Iya. Pakeri itu. Makanya dah hancur batu kelapanya. Iya, apalagi kalau mau bikin donde itu pakeri pakai. Jadi itu tempurung kelapanya tidak rusak. Iya, karena dikeriki dari dalam toh. Sekarang bagaimana? Tidak ada nih. Itu juga. Jadi susah juga itu mau didapat itu tempurung kelapa. Permainan apa lagi tuh yang batu disusun mau dilempar? Apalagi mabanga namanya itu kan. Mabanga ya. Ada itu ya mabanga itu. Aja yang pakai bola iya ada. Oh iya itu bola kasti. Iya, itu bola kasti. Dulu itu kalau kita dapat bola tenis itu sama halnya dapat bagian. Iya. Jadi kita kan kamu jarang dapat begitu. Iya. Kalau cabai itu menangis mi. Mojo mi. Kalau itu itu yang pakai kayu, ada tongkat agak panjang itu dengan pakai potongan kayu kecil namanya macuke, matele kalau saya. Ada lubang kan. Ya itu bahaya itu, dulu dilarang karena kimak biasa mata toh. Tapi justru itu bagus sebenarnya. Iya, permainan ekstrim. Kan ekstrim juga sih sebenarnya. Iya, kalau keras cara pukulnya. Hah? Keras cara pukulnya. Itu kan untuk apa namanya itu kalau sudah dimenam lagi untuk untuk menentukan jarak untuk sebagai digendong itu lawan. Oh iya kan? Ya kan? Iya. Ya seperti itu. Sampai pernah lakukan itu yang setelah pernah lakukan itu main apa itu? Masa-masa. Bukan itu yang gasing kah itu apa itu? Gasing itu. Gasing saya pun pelajari mainkan itu. Ya, gasing kayu. Saya lihat teman-teman itu ya. Saya pun tertarik minta pelajari itu. Kenapa? Menarik itu. Gasing kayu. Iya, itu gasing itu. Saya tidak pernah. Saya suka dulu pelajari itu kalau malam-malam itu. Ada juga yang menarik, Bang Jono, permainan batu kemiri kah atau batu api itu yang disusun mau dipukul, siapa yang keras itu yang menang. Yang bagus tindis itu biji apakah? Ada yang hitam. Kalau tidak ada biji kemiri, bisa juga dari biji mangga itu. Biji mangga? Iya. Itu ngompatkan saja nggak ada. Oh. Biji mangga. Itu yang disusun mau dipukul pakai tuh, siapa yang pecah itu yang kalah tuh? Iya. Nah, itu menarik juga permainan begitu, tidak ada sekali sekarang. Iya, ada itu pakai batu itu batu yang bagus anunya itu, yang pipi itu.
apa namanya kalau di batu, batu musik, sungai yang pipi. Iya. Apalagi namanya itu Danda kah apalagi namanya itu apa? Magalanto. Yang dikasih masuk di lubang. Itu biasa didengar orang itu sambilan itu. Nah. Itu kena batu itu. Oh, iya. Dan tidak ada sekarang. Iya, saya. Itu saja itu karet, main karet itu tidak ada lagi. Bisa ditemukan lagi. Pada banyaknya itu permainan yang menarik dulu di. Banyak. Memang kita jangan salahkan siapa-siapa. Ini memang karena zaman lah. Zaman. Kenapa dulu itu permainan tradisional sangat menarik? Iya. Sangat lestari. Karena dulu kan anak-anak tidak ada permainan lainnya, tidak ada kesibukan lainnya. Selain itu, ya kan? Kalau sudah main, beri mengaji. Mau mendengar radio juga kurang. Menonton televisi, satu kampus, satu desa mungkin cuma satu orang punya. Iya. Jadi tidak ada. Mau main HP tidak ada, belum ada HP. Tapi kan bisa dicarikan cara bagaimana permainan bisa dikenal kembali. Sekarang itu susah. Itu tadi susah karena sudah zaman, modern. Jadi susah. Anak-anak banyak nih permainan yang lainnya, ya kan? Selain main HP, nonton, ya kan? Atau pergi dibawa jalan-jalan ke mall, apa dan sebagainya. Atau minimal di sekolah, di mana anak-anak memang harus dikumpul semua HP-nya, ada jam-jam tertentu, di situ diperkenalkan permainan-permainan, dimainkan. Permainan sebenarnya itu bukan didapat dari dari apa namanya, bukan diajarkan oleh orang tua, oleh nenek kita. Itu sebenarnya permainan saudara itu kita lihat dari pergaulan. Iya. Kalau anak-anak kita banyak main itu pasti kita ikut juga main. Kalau kita awal tidak tahu kan. Oke, siap. Itu sekarang mana ada, tidak ada. Mana bisa orang tua mengajarkan anaknya ini permainan kasti ini apa. Iya tuh, itu sebenarnya permainan itu didapat secara otodidak, sebenarnya itu didapat secara alami itu. Masa? Dasar pergaulan kan. Makanya dia oh ini permainan ini itu seperti itu. Iya. Itu memang hiburan kita walaupun sederhana tapi membahagiakan lah. Bayangkan itu dulu itu permainan karet dulu itu. Mau beli karet saja itu kita tidak minta sama orang tua. Tapi kita pergi kumpul buah kapuk itu. Buah kapuk baru ditukar sama orang. Satu buah kapuk 10 karet. Iya. Iya, nggak tahu itu waktu itu ketika sama apa namanya musim itu karet, musim itu juga itu buah kapuk itu. Jadi itu ada kalau musim kacang kan, musim panen kacang, kita pergi apa namanya itu cari itu kacang yang tertinggal itu. Yang sisa-sisa. Iya sisa-sisa itu. Kumpul. Baru dijual lagi. Baru dibelikan apa namanya karet, kelereng dan sebagainya. Gitu. Tapi sekarang memang sudah tidak ada. Jadi kita tidak bisa mau usaha apapun kita mau lakukan sekarang untuk melestarikan sebuah permainan tersebut susah. Iya baik. Ya susah seperti itu. Jadi apa namanya? Mau dilombakan seperti apa? Kecuali ada hadiahnya yang menarik. Ya kan? Hadiahnya mini motor lah atau sepeda listrik lah. Ya mungkin menarik anak-anak mau belajar kembali. Tapi kalau hanya sekedar dilombakan, tidak ada kurang menarik karena ada yang lebih menarik lagi itu HP, game, apa dan sebagainya. Jadi susah memang. Nanti mungkin 10 tahun 20 tahun ke depan ini permainan tradisional itu sudah terhapus nih. Baik. Iya sudah tidak ada lagi itu. Dikenang. Seperti itu. Jadi apa boleh buat? Kita jangan menyesali. Itu namanya apa namanya? Zaman. Baik. Makin kesini itu makin yang lama makin dilupakan. Oke, Bang Jono, siap. Ya kan? Baik, terima kasih banyak Bang Jono atas komentar dan waktunya. Kita akan baca info kabar Anda pukul 8 dulu, Bang Jono. Pukul 8 nih kah? Tidak sadarnya Mi. Belum, tinggal lagi sekitar 1 menit lah. Ya, satu mungkin pesannya terakhir nih. Untuk Bang Jono, untuk topik kita pagi ini, pesannya apa? Yang lalu biar berlalu. Tidak apa-apa, kalau indah untuk dikenang. Mau dia apa? Itu sudah takdirnya. Iya kan? Ada lagunya itu, apa lagunya itu ada takdirnya?
Ada lagu itu soal takdir. Saya cari sendiri di YouTube itu ada itu. Itu tidak perlu kita sesali lah. Apa Baik, namanya? Janjana. Tidak perlu kita sesali yang berlalu bila berlalu. Biar berlalu. Ya, paling kan itu jadikan sebagai kenangan lah. Oke. Itu. Satu lalu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Jono sudah masuk di acara kami di Berbahasa pagi hari ini. Nanti Bang akan kembali lagi di pukul 8 lewat setelah kita baca info Kabarana pukul 8. Kabarana Pro 4. Baik sahabat budaya, Pacu Jawi adalah tradisi balapan sapi yang berasal dari tanah datar Sumatera Barat di mana peserta berdiri di belakang 2 ekor sapi yang berlari di sawah berlumpur. Dalam perlombaan ini, peserta tidak hanya mengandalkan kecepatan tetapi juga keterampilan dalam mengendalikan sapi melalui kendali tali yang dipegang di tangan. Uniknya, tidak ada garis finish yang menentukan pemenang, melainkan penilaian berdasarkan kelincahan dan keindahan lari sapi. Pacu Jawi biasanya diadakan sebagai bagian dari perayaan panen dan menarik perhatian wisatawan karena interaksi yang menegangkan dan pemandangan alam pedesaan yang khas. Demikian Kabarana Pro 4. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Aku mau kak tu. Elokku magi. Wita tomato pawalap na. Wita topi witai. Mati pimulense, namu malin
sani penediku muawaru sumangeku utoba nasuha rewa meleri alemu utoba nasuha rewa meleri alemu Ada janji si melarat, si palayu, si patuku, mungili maboko, lele tante lainnya. Tancakna. Ada tenjangan Kajna sesaku. ada yang terlewat-lewat bila Tak ya. ada cinaku ada pengekan tua pada kasih den kasih ada pengekan Cida. Perumuamu tunai, musapian bale bono, mati timu lenser, namu malin rialeku. Pagkawaruku salibu, jenin rarari rumahku, dupa-dupa mata, mapagilito mampuku. sesani penediku muawaru sumangeku utoba nasuha rewa meleri alemu utoba nasuha rewa meleri alemu Ada janji si melarat, si palayu, si patuku, mungili maboko, lele tante lainnya. Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Roundhay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia. Mengenakan mahkota Salokoah, menyelipkan pusaka pedang Sudangah di pinggangnya dan menyarungkan kain cindea di dadanya. Itulah yang menjadi raja di Goa. Balak Lompoa berada di Kelurahan Sungguh Minasa, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 48. Lokasi ini merupakan situs budaya dalam sebuah komplek yang luasnya sekitar 3 hektar. Bagi masyarakat Sulawesi Selatan, Balak Lompoa ini memiliki makna yang besar bagi kehidupan masyarakat di Kabupaten Goa. Lantas, apa arti Balak Lompoa yang bersejarah ini? Kita dengarkan cerita sejarah dari Balak Lompoa bersama Abdi Mahesa, penggiat seni budaya di Sulawesi Selatan. Balak Lompoa itu adalah bekas istana kerajaan Goa dengan ciri khas berbentuk rumah panggung adat masyarakat Bugis Makassar. Istana Balak Lompoa ini dibangun pada tahun 1936 pada masa pemerintahan Raja Goa Imangi Dematutu Sultan Tahir Muhibuddin Tumenangari Sungguh Minasa. Bangunan ini dibangun sebagai bentuk perlawanan terhadap imperialisme dan juga sistem
politik yang berlaku pada masa itu, di mana kerajaan Goa setelah ditaklukkan melalui perjanjian Bongaya, semua bangunan istana itu tidak boleh dibangun tanpa izin dari pemerintah VOC atau pemerintah yang berkedudukan di Batavia pada masa itu. Lalu Sultan Tahir Muhyiddin ini dikenal sebagai seorang patriot sejati dan seorang negarawan, dan juga memiliki ilmu agama yang kuat dengan tarekat Al-Hawatiyah yang beliau dalami. Lalu istana ini memiliki posisi dan peranan yang strategis untuk menghimpun dan menjadi ruang diplomatik antara raja-raja di Sulawesi Selatan dengan pihak company yang berkedudukan di Makassar pada masa itu. Jadi bangunan ini menjadi saksi sejarah bagaimana perjuangan secara diplomatik antara kerajaan-kerajaan lokal melakukan perundingan dengan company yang berkedudukan di Makassar dan di Batavia. Bangunan Balak Lompua ini memiliki 3 bagian ruang. Ruang pertama itu adalah Kale Balak, ruang tengah. Dan ruang paling atas itu atau loteng yang disebut dengan Pamakang, dan yang ruang bawah itu disebut dengan Pasiringan. Ketiga bagian rumah ini secara vertikal melambangkan hubungan keseimbangan bagi masyarakat Bugis Makassar yang mengenal sebuah pandangan kosmologi yang membagi kehidupan ini menjadi 3 tingkatan. Bagian atas disebut dengan Botilangi, bagian tengah disebut dengan Alekawa, dan di bagian bawah disebut dengan Pertiwi. Jadi ketiga bagian ruangan itu merupakan manifestasi kepercayaan lokal masyarakat Bugis Makassar. Museum Balak Lompua merupakan rekonstruksi dari istana kerajaan Goa yang didirikan pada masa pemerintahan Raja Goa ke-31, Imangi Mangingi Daeng Matutu pada tahun 1936. Dalam bahasa Makassar, Balak Lompua berarti rumah besar atau rumah kebesaran. Museum ini berfungsi sebagai tempat menyimpan koleksi dipajang berdasarkan fungsi umum setiap ruangan pada bangunan museum tahun 1936. Dalam bahasa Makassar, Balak Lompua berarti rumah besar atau rumah kebesaran. Dan di dalam masih ada peninggalan benda-benda pusaka Balak Lompua yang masih menjadi daya tarik untuk mengenal sejarah dari kerajaan Goa. Istana Balak Lompua itu adalah atribut-atribut yang sangat penting bagi kerajaan dan memiliki peranan yang sangat utama untuk menegaskan dan melegitimasi kedudukan raja. Pusaka-pusaka itu antara lain adalah Salokoa. Salokoa itu merupakan mahkota kerajaan Goa yang ada sejak pada masa Raja Goa pertama, Tumanurung Bainia, yang memiliki berat sekitar 1.768 gram, yang memiliki permata sebanyak 250 buah. Yang kedua itu ada yang namanya keris Tatarapang. Keris Tatarapang itu adalah keris pemberian dari kerajaan Demak. Yang ketiga itu ada namanya Sudanga. Sudanga itu sebuah kalewang yang berlapiskan intan permata dan juga bersarungkan emas. Selanjutnya ada namanya Kolara. Kolara itu sejenis rantai yang dipakai pada saat pelantikan Raja Goa. Ada juga yang namanya Poto Jangat-Jangaya. Poto Jangat-Jangaya itu adalah gelang yang berpasangan, yang masing-masing gelangnya itu terdapat kepala naga. Selanjutnya ada yang disebut dengan Laklang Sipue atau payung separuh dari kerajaan Goa yang menaungi Raja Goa kemanapun dia pergi. Ada juga panji kerajaan Goa yang bernama Sulengkaya. Dan yang paling penting itu adalah Salokoa dan Sudanga. Sebagaimana istilah pelantikan Raja Goa, Inai-inai anjuju mi Salokoa, ampasapi ki Sudanga, ambarai cindea, ia mi antu karen nuri Goa, sombai karen nuri Goa. Artinya barang siapa yang menjunjung atau mengenakan mahkota Salokoa,
menyelipkan pusaka pedang sudangah di pinggangnya dan menyarungkan kain cindea di dadanya. Itulah yang menjadi raja di goa. Sembahlah rajamu di goa. Artinya patuhlah dan taatlah terhadap raja atau kareng yang ada di goa. Benda-benda pusaka yang ada di dalam Museum Balak Lompoa ini harus tetap terjaga dan tetap awet untuk menjadi saksi sejarah hingga ribuan tahun. Di Kerajaan Goa sendiri memiliki tradisi turun-temurun acara kalompoang, yaitu merupakan upacara adat untuk membersihkan benda-benda pusaka peninggalan Kerajaan Goa yang tersimpan di Museum Balak Lompoa. Inti dari upacara ini adalah Alangiri Kalompoang, yaitu pembersihan dan penimbangan salokoa atau mahkota yang dibuat pada abad ke-14. Mahkota ini pertama kali dipakai oleh Raja Goa, Itumanurunga, yang kemudian disimbolkan dalam pelantikan Raja-Raja Goa. Tradisi turun-temurun itu berupa acara kalompoang, yaitu pencucian pusaka Kerajaan Goa yang diadakan pada Hari Raya Idul Adha setiap tahunnya, yang diawali dengan namanya Amolontedong. Itu bagaimana kerbau yang akan dikorbankan itu mengelilingi istana. Yang kedua itu namanya Alleka Jekne, atau mengambil air dari bungung lompoa yang dijadikan sebagai bahan untuk pencucian benda pusaka nantinya. Abdi Mahesa, seorang budayawan muda dari Sulawesi Selatan yang sejak kecil tertarik dengan kebudayaan. Harapan dan juga pesan kepada wisatawan, cagar budaya dan juga anak-anak muda adalah bagaimana kita harus mengungkap kembali dan mentransformasi kembali nilai, pesan dan juga semangat dari peninggalan-peninggalan bersejarah. Inilah sebagai identitas dan bukti bahwa kita memiliki peradaban yang besar sejak masa lampau. Bangunan-bangunan bersejarah dan benda-benda bersejarah adalah saksi bagi kita pada hari ini tentang bagaimana kita pandai merawat, pandai menjaga, pandai memelihara, dan pandai untuk mengembangkan dan juga meningkatkan nilai dan juga hakikat dari benda-benda pusaka atau peninggalan-peninggalan leluhur yang ada di Kerajaan Goa ini. Semoga saja masih akan terus ada orang-orang yang bersedia memelihara peninggalan nenek moyang ini, sehingga anak cucu kita tak perlu mengenang rumah adatnya hanya dari buku bacaan atau cerita orang tuanya saja.
Kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezoliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya. Nusantara Pagi masih bersama Anda.
Sorry Batam Malibri masih bersama kami di acara Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai sahabat budaya. Baik, kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di pagi hari ini. Ya, topiknya sekaitan dengan permainan tradisional semakin jauh ditinggalkan anak-anak. Nah, bagaimana di lingkungan anak-anak sekarang? Masih adakah bermain permainan tradisional atau sudah main gadget nih terus setiap hari? Kira-kira apa solusi kita supaya ini permainan tradisional masih bisa dimainkan oleh anak-anak kita ini? Ini menjadi sebuah warisan juga sebenarnya ini, warisan dari nenek moyang kita. Di 081140095250. Halo Bari Bahasa, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, Bari Bahasa. Bari Bahasa, indah. Iya, lagi loh ke belakang. Lamanya instrumennya jemput tamu ini. Jadi kini jemput tamu pengantin. Jemput tamunya itu adanya orang jangan sampai ada ngaruh juga. Iya, ngaruh. Udah sampai ngaruh juga. Ngaruh di situ. Hati-hati ngaruhnya, jangan sampai salah. Iya, salah nanti jadi tinggal nama. Iya, betul. Hati-hati itu penggunaannya. Ada baru-baru terjadi lagi nih di daerah Makassar. Ada di Pangkep itu. Ada Pangkep juga. Itu bahaya. Gara-gara ngaruh begitu. Saranku memang pakai replika saja. Nggak, karena tidak semua juga itu yang ngaruh Kak digunakan oleh masyarakat di Makassar. Ada memang keturunan. Jadi ada orang tertentu yang memiliki ilmu-ilmu gitu ya. Kalau bukan keturunan Taiku Sultan yang ngaruh, saya bilang orang celaka kok ngatu. Betul. Indah. Bu, di lingkungan rumah tak atau di keluarga tak banyak anak? Banyak. Itu banyak anak di sini mulai dari umur 3 tahun, 5 tahun, 30 tahun. Anak-anak dewasa. Banyak anak Kak di kompleks. Nah, itu kalau kita melihat dari secara langsung kegiatan anak itu permainannya apa sih? Permainan yang ada itu kuliah. Kalau saya mau pergi kerja, pulang kerja cuma game. Nggak ada yang itu terus di depan matanya. Tidak ada itu Kak. Dia bilang main lompat tali, main beklan, dek gaga nih Roy Taya. Yang ada itu main game itu, yang game ada tuh game di HP Mrep itu, yang ada memang game kayak tembak-tembak. Kelompok begitu toh. Ada ya, orang baku bicara. Sama teman-teman Mobile Legend. Ya Legend toh. Dia bisa ini berkuis. Cuma itu dia main ini. Terutama juga anuku di sini, ada gadisku. Itu Ji. Komunikasi. Kenapa kita senyum-senyum sendiri Kak kayak main gengki bun. Astagfirullah. Nah, kita anak gadista. Dia tahu tidak permainan tradisional. Ini kita mamanya. Bagaimana itu? Jangan sampai kita banyak bicara ternyata mamanya yang ajarkan main game terus, bukan permainan tradisional. Tidak pernah Kak. Aku kan tidak pernah main game. Tapi pernah Ji, tapi kalau kita mau kerja jarang juga, apalagi pulang kerja masih ada yang dibawa pulang. Yang kan di rumah tidak mungkin kita main game. Makan saja biasa kayak ketinggalan, lupa makan cuma minum gitu. Iya begitu. Jadi kalau dibilang mau main game tidak, kalau mainan tradisional itu pokoknya saya keluar itu jarang-jarang ketemu anak-anak main permainan tradisional kayak kan dulu kan biasanya di zaman-zaman kita kan ada yang bisa main tali kan kalau sore atau main beklang lah. Laku itu bola bola kasti. Laku sekali. Maka dijual mahal Ki. Dipakai biasa ada main tenis lapangan kan. Bekasnya itu diambil untuk anak-anak main deklan di rumah kan. Sekarang tidak ada. Betul. Jarang nih. Bukan lagi jarang, tidak pernah main tongku temui. Baru cari Tommy botol-botol penutup botol itu jadikan beklang. Ya itu. Tapi saya biasa belikan dulu sering Ji, tahun-tahun kemarin kan. Biasa Ji dibilang beli Kak dulu Bung, kalau pergi di ini di supermarket atau ada biasa beklan dijual kan. Belikan Kak. Jadi saya belikan biasa di situ 10 biji biasa kadang 20.000 apa kan. 30 belikan. Tapi sekarang saya tidak tahu di mana itu bola-bolanya beklan. Tidak ada misalnya atau talinya karetnya biasanya belikan memang satu itu kan biasa Kak 15.000 kan. Kan dia suka main itu.
lompat-lompat itu dia ikat-ikat kayak anu rambut kan, Iya. baru dia lompat-lompat sama temennya begitu. Dah ada Sekarang mikro tidak sian, ada Ji. minda laku itu kare. Laku itu kare kalau kita pakai ikat es batu, atau es manis itu. Jangankan permainan itu, main boneka-boneka saja orang anak-anak tidak pernah kuliah. Itu boneka-boneka itu berdebumnya di dalam kamar di sana, tidak pernah di ini lagi. Biasa kan kemarin dia cantiknya boneka Barbie, itu boneka Bomboku apa dia kan taruh ini sekarang tidak. Dia yang peduli tuh pulang sekolah ambil main game yuk main apa itu kamu main game Kak sama teman-temanku. Ini tidak ada pokoknya itu permainan terusnya itu kayaknya hilang di mata anak-anak. Hobi itu menarik karena mungkin itu game itu dia lebih tuh bermain sambil berkomunikasi sama temannya barangkali. Makanya dulu itu orang tua dulu kadang juga anak-anaknya dilarang pergi main di keluar. Nah kalau besar tidak tahu permainan apa, makanya itu dulu jadi suruh anak-anak main tapi ada batasannya memang. Tapi jangan tahu dilarang itu anak pergi main-main supaya anak tahu gitu. Tapi saya tidak kularang-larang. Saya beri kebebasan selama itu sih. Tapi dia mentong yang tidak mau pergi-pergi. Kadang temannya dia panggil ke rumah untuk main karena kenapa? Kalau mungkin keluar ke sana dia pakai data kan. Kalau di luar sana, kalau di rumah ada namanya wifi. Jadi mungkin itu dari faktor itu. Tapi memang mungkin dari kita sebagai orang tua atau sebagai tante kan atau apa kan, kita itu tidak bisa terlalu menekan itu namanya anak, ya kan? Supaya dia itu bisa mengerti sendiri. Dan kebanyakan saya lihat juga di luar sana, dia pergi ke rumah temannya, dia bohong dari orang tuanya bahwa ada kerjaan tugas sekolah sama ini. Kelompoknya. Padahal dia ke tempat lain, Ji. Jadi itu pengalaman tak kapan itu? Bukan pengalaman tuh, saya lihat memang. Jadi itu merasa satu kebanggaan tersendiri buat saya. Karena dia tidak pernah bohong ke saya. Kalau dia mau pergi, dia minta diantar. Makanya itu orang tua ya jadikanlah anak sebagai teman supaya curah-curah ki. Makanya yang tegang kita anak tuh. Saya pernah bahas. Kita sebagai orang tua atau tante atau keluarga itu. Di samping sebagai tante atau orang tua, kita juga sebagai sahabat dan teman sebaik anak itu tidak pernah takut atau sungkan untuk curhat ke kita ada masalahnya. Nanti kalau ada masalah nanti takut cerita mama air bapaknya nanti marahi ki. Jadi dia kalau mau keluar itu kalian dia antar dulu bang atau gimana motor maki karena pintar aja gitu itu pasti saja tidak mau deh tapi di sana juga ada ini kan jadi alhamdulillah jadi saya antar, saya tahu tujuannya di situ. Dia memang kegiatannya ada seperti itu. Dia bilang ini dia bilang benar kalau kamu mau malu atau panas naik motor pakai ini tidak deh bun, antar saja deh. Ini tidak mau saya karena jadi itu suatu kebanggaan tersendiri buat saya karyanya karena orang yang saya selama ini pelihara atau saya didik itu, saya tahu tujuannya di situ, ini itu, ya kan? Betul dia di sekolahnya, betul dia kerja kelompok, betul dia masak-masak di temannya untuk kegiatan ini, kan? Jadi alhamdulillah. Cuma ini permainan-permainan yang kita bahas tidak pernah ada saya lihat di mata saya atau di mata mereka tidak hilang nih. Jadi seharusnya memang itu permainan tradisional tuh Karyanto diterapkan di sekolah-sekolah, ya kan? Kayak main bola kasti, ya kan? Atau apa? Itu kan permainan tradisional itu seharusnya tidak bisa hilang di masyarakat karena itu kan dari dulu-dulu kan, no? Bola kasti juga itu kan permainan tradisional. Tidak ada juga di sekolah karena yang di sekolah itu cuma ini yang apa namanya senang, yang lagu-lagunya itu yang viral-viral diputar. Ya kan? Cuma itu. Jadi menurut pendapat saya sendiri itu seharusnya diadakan dari sekolah sampai ke masyarakat atau paling tidak adakan kegiatan setiap Jumat berkah di setiap kelurahan, pedesaan kan. Kalau di kota kan kelurahan, kalau di sini desa, ya kan? Ya adakan itu dari desa, dari setiap RT, RK. Kalau di kampung kan RT RK, kalau di kota kan RT RW. Adakan itu permainan itu atau senam minimal 17 Agustusan lah gitu ya di. Akan ada
ada je namanya itu setiap ininya tuh kegiatan ini di desa-desa kampung-kampung ya. PKK apa adakan di situ. Untuk main bola kasti lah apa permainan tersayang yang pernah saya tidak bisa itu kayak apa namanya tuh bambu ada itu apa namanya malongga di Rola. Malongga. Ya ada namanya sepak takraw itu juga raga itu juga kan permainan tradisional. Olahraga asal Sulsel. Ya itu permainan tradisional itu dan itu juga jarang saya temui. Saya dapat itu setiap ada kegiatan memang diperagakan kan kalau ada kegiatan tertentu. Tapi di masyarakat jarang bisa temu jadi seharusnya itu diadakan di sekolah-sekolah atau di masyarakat atau di setiap RT RW desa kelurahan kecamatan dan seterusnya dan lain-lainnya di RRI juga kalau bisa di mana-mana. Insyaallah nanti kita minta sama untuk diadakan permainan tradisional toh. Dengar-dengar juga info dari teman kan di RRI itu ndak jauh ngopi itu jadi sekali sudah ngopi keluar main takraw ada di sana saya dapat dengar info ada namanya warkop pasaran di sana. Iya oke. Kalau benar di situ langsung main strategis. Permainan tradisional itu di anunya. Jadi itu pendapat saya Kakak Rian. Telepon dari temanku. Oh iya. Selamat bertugas ya Rian. Dia selalu bareng keluarga sukses terus dan semoga RRI Perompa juga tetap jaya udara. Kemudian juga tetap semangat dalam menjalankan tugas negara. Perompa Suara Budaya Sulawesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Indah Deng Baji sahabat budaya dari Sopeng sahabat budaya. Baik. Silakan sahabat budaya yang bergabung di acara kami di Bari Bahasa pagi hari ini di 081140095250 sahabat budaya di bersama Bang Rian. Baik kita halo Bari Bahasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Bahasa selamat pagi. Ya pagi juga. Sehat-sehat Jiki. Alhamdulillah. Pak Iwan SD Nompo ya? Di mana Ki? Di rumah kini? Di rumah kini? Atau di mana Ki? Ya di rumah ini. Di rumah, baik. Pas Nompo di dekat rumah itu banyak anak-anak. Oh, banyak sekali sih anak. Ada puluhan kalau anak di sini. Masa, padatnya di situ di. Rumah aku itu masuk lorong. Iya. Ya lorongnya namanya Bontoricu. Oh, Bontoricu. Iya lorongnya. Oh, tapi ndak ricu orangnya toh? Ya, gitu. Ada sejarahnya. Enggak lah. Orang baik-baik semua, aman-aman Ji. Walaupun namanya Ricus itu. Maksudnya nama kampungku belum. Nama kampung Ji tahu memang. Pasti nampo? Nama lorong. Nama lorong Bontoricu. Oh, Bontoricu. Tidak tahu, Tidak tahu. Baik, pasti nampo. Ini anak-anak di situ. Arji pernah mainan tradisional atau jarang dilihat? Ya, kebanyakan main HP sih. Main HP mentong di banyak sekarang di. Iya, biasanya itu kalau pulang sekolah main HP dulu. Bukan makan dulu baru main. Ya, di sini itu. Kalau makan itu belakang disuruh sama mamanya. Baru makan. Yang penting HP dulu. Iya, HP dulu. Jadi kalau udah mau sholat asar, ya baru main sepeda. Iya. Iya, sepeda. Ada juga main layang-layang. Iya. Ada juga main sepak takraw. Sepak takraw masih ada Ji? Iya, masih ada di sini. Anak-anak besar masih ada. Iya, berarti masih bagus itu kalau masih ada orang main sepak takraw. Iya, ada di sini. Dia anak kecil, besar, dewasa, ada. Oh iya. Ada juga lapangannya. Ada di sini baru dibikin dari Pak Desa lapangan. Wah, berarti itu Pak Desanya bagus karena masih mengingat olahraga dulu. Kira-kira permainan tradisional masih ada dimainkan seperti main kelereng, main apa itu yang lompat-lompat. Kalau itu lompat-lompat karet. Ya itu masih ada tapi udah jarang. Iya, biasanya kan main karet itu anak perempuan. Iya, iya. Kalau main kelereng itu anak laki-laki. Tapi kalau itu sudah tidak ada. Oh, gimana?
Iya, enggak ada gitu ya. Iya. Kecuali mainan itu sekarang ada permainan apa itu dia? Ya. Bambu dibikin. Oh, bambu yang diinjak itu. Ya. Bambu dibikin baru hari itu dia tembak-tembak. Oh iya, yang pakai kertas yang ditusuk-tusuk. Ya. Apa lagi namanya itu? Iya, tembak-tembak bambu. Apa ada namanya itu. Masih ada itu, begituan. Iya banyak. Alhamdulillah. Ini berarti masih bagus itu kan masih ada anak-anak main begitu. Iya. Juga. Kalau bukan kertas dipakai. Kalau bukan kertas ada biji-biji buah-buah itu. Iya. Masih ada di sini ya. Masih ada itu harus dipertahankan terus Pak Sinompo supaya anak-anak tidak lupa permainan tak dulu toh. Iya masih ada. Permainan anak-anak perempuan di situ seperti apa yang masih ada? Ya, kalau perempuan itu ada itu bilang Mak Dende juga. Mak Dende ya ada Mak Dende. Masih ada itu. Ya, ada selalu ada di sini itu permainan. Iya, alhamdulillah. Kebanyakan anak perempuan, tapi kalau ada yang mama laki-laki dibolehkan. Iya. Mantap. Iya, kebanyakan di sini main sepeda. Main sepeda itu sepeda sudah biasa umum itu. Iya. Tapi anak-anak sekarang sudah anak-anak kecil bahkan anak kecil itu sekarang sudah naik motor metik itu kan bahaya. Seharusnya naik sepeda apa kan? Oh, kasih itu ya. Sekarang itu kebanyakan juga anak kecil naik motor. Iya, paling itu kan tidak boleh. Belum cukup umur. Ya, minimal dia harus naik sepeda maksimal ya. 10 tahun udah pintar naik motor. Anak SD saja sudah naik motor, apalagi naik sepeda listrik gitu. Itu kan sebenarnya bahaya. Sepeda listrik itu baru umur 6 tahun sudah bisa. Iya, itu artinya orang tua itu harus lebih peka. Ingat keselamatan anak, bukan kesenangan. Itu yang harusnya orang tua yang nganu. Iya. Udah tahu udah bahaya. Bahaya, jangan dibiarkan. Iya. Kan bahaya kalau keluar jalan raya itu bahaya. Iya, bahaya kan itu kecepatan tinggi kan. Anak kecil itu masih tetap peraturannya. Baru kecepatan tinggi. Ada pernah saya di sini. Dia jalannya melanggar. Saya tegur. Saja kalau main sepeda dan begini kok jangan kalau di jalan raya bahaya. Kalau begini melanggar dong. Mana orang tuanya marah-marah. Salah itu kalau orang tua yang mau marah-marah begitu. Berarti dia tidak peduli keselamatan anaknya. Dia bilang, kenapa kok itu anaknya nangis? Iya. Dia bilang, kenapa kok marah-marah anakku? Demi keselamatan kan, gitu kan? Dia bilang, gini Bu, dia sepeda listrik, kedua jalan raya baru melanggar, itu kan bahaya. Baru orang tua yang tidak terima. Dia bilang, iya kalau setahu jangan marah-marahi. Dia nangis sama saya. Dia bilang, iya terserah kita. Kalau nanti saya lihat lagi, saya tidak mau tegur. Biar dia bahaya bagaimana. Terserah kita. Astaga, padahal kita niatnya baik gitu ya. Iya. Iya. Daripada disalahkan tuh. Saya tidak marah itu kalau bukan keluarga. Iya, mudahanlah anak-anak kita tidak ada lagi melanggar, dikasih lagi sepeda listrik yang begitu cepat. Iya, kalau sepeda listrik itu kebanyakan di sini yang punya. Iya. Kalau kan sepeda biasa kan itu tidak terlalu cepat, itu kan minimal bisa hati-hati. Kalau sepeda listrik itu kencang sekali kayak motor itu larinya. Iya, sama kayak motor juga, hampir beda sedikit lah. Baru ndak pakai helm Tommy juga, tambah bahaya lagi. Iya, kebanyakan itu anak-anak tidak pakai helm, kan masih kecil, jarang juga dijual di helm kecil. Lebih baik memang itu anak-anak ya di rumah main-main tradisional kita, main apa anak laki-laki, main anak laki-laki lah apa tingko-tingko, mahenggo atau apa Baik, iya. Oke, masih ada mau ditambah lagi Pak Sinompo? Ya,
itu saja. Nah, oke. Nanti ada yang mau masuk di belakang, mungkin marah-marah, ada marah-marah. Takut Nabi pasti nampak. Iya, waktu juga sudah mulai habis juga ini di penghujung acara ini. Saya tidak bagi juga marah lewat. Tidak tahu. Iya. Oke, Pak Le. Iya, makasih banyak Pak Nampo, saya selalu Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya, waktu memang menunjukkan pukul 9 kurang 10 menit. Artinya memang kebersamaan kita sudah di penghujung acara. Tentunya Bang Rian terima kasih atas kebersamaan semuanya yang telah bergabung di acara Baribasa pagi hari ini, dan minta maaf kepada teman-teman yang belum sempat memberikan komentar pendapat di pagi hari ini karena waktu tidak memungkinkan. Kita ketemu di lain waktu lah ya teman-teman ya. Jangan marah ya. Bang Rian sayang semuanya. Oke sahabat udah, saya minta jika ada salah kata Bang Rian selama membawakan acara di Baribasa pagi hari ini. Kita akan ketemu lagi di program selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama di 92,5 FM Kabupaten Makassar, dan siaran kami juga bisa dapat didengarkan di RR Digital yang dapat Anda download melalui Android Anda. Tinggal ketik RRI Digital, di situ ada semua stasiun dari Sabang sampai Merauke termasuk RRI Makassar Pro 4. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.